Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Berliana Hardianti dengan NIM C1B019097 dari kelas R001 Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi tentang pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap PPh yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pelunasan PPh tahun berjalan dilakukan oleh wajib pajak melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain dan melalui pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Selanjutnya yaitu sifat pembayaran. Ditinjau dari administrasi pemungutan pajak, pajak penghasilan merupakan pajak langsung, yaitu suatu jenis pajak yang pemungutannya dilakukan secara periodik atau berkala, yaitu setahun sekali. Tahun yang dimaksud adalah tahun pajak yang disebut sebagai tahun takwim atau satu tahun yang diawali 1 Januari sampai 31 Desember. Saat terhutangnya pajak penghasilan adalah akhir tahun, yaitu 31 Desember. Oleh karena itu, setelah berakhirnya tahun pajak, pada diri wajib pajak timbul hutang pajak. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri pajak terhutangnya, sesuai dengan saat terhutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap setelah berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitung sendiri utang pajaknya sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilannya. Baik, selanjutnya sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali mengandung kelemahan, baik bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas pemerintahan, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayarkan sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau mencicil setiap bulannya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PP harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 31 Maret tahun takwim berikutnya. Hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk badan harus dilunasi paling lambat 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PP harus disampaikan kepada kantor pelayanan selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Selanjutnya, sifat pelunasan pajak tahun berjalan merupakan pembayaran pendahuluan atau disebut pula dengan pembayaran di muka atau kredit pajak. Karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah, maka terdapat atau dapat dikreditkan sewaktu menghitung besarnya pajak terhutang setiap akhir tahun. Lalu selanjutnya, agar pelunasan pajak dalam tahun berjalan mendekati jumlah pajak yang akan terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, maka pelaksanaannya dilakukan melalui yang pertama, yaitu pemotongan pajak oleh pihak lain dalam hal diperoleh penghasilan oleh wajib pajak dari pekerjaan, jasa atau kegiatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Pemungutan pajak atas penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, dan pemotongan pajak atas penghasilan dari modal, jasa, dan kegiatan tertentu sebagaimana dalam pasal 23. Yang kedua yaitu pembayaran oleh wajib pajak sendiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 25. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud dilakukan untuk setiap bulan atau masa
lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pada dasarnya, pelunasan pajak dalam tahun berjalan dilakukan untuk setiap bulan. Namun, Menteri Keuangan dapat menentukan masa lain, seperti dilakukannya transaksi atau saat diterima atau diperolehnya penghasilan, sehingga pelunasan pajak dalam tahun berjalan dapat dilaksanakan dengan baik. Pelunasan pajak sebagaimana dimaksud merupakan angsuran pajak yang boleh dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali untuk penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final. Pelunasan pajak dalam tahun pajak berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasilan yang terhutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, dan pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atau jenis-jenis tertentu yang dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, dan pasal 23. Pajak penghasilan yang bersifat final tersebut tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pembayaran. Jenis-jenis pembayaran yang termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan adalah yang pertama, PPh pasal 21. Pemotongan PPh atas gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dalam hubungan kerja. Yang kedua, PPh pasal 22, yaitu kewajiban pembayaran pajak oleh importir sewaktu melakukan impor barang. Seperti menggunakan angka pengenalan impor atau API, tarif 2,5% dikali nilai impor, lalu tanpa API, tarif 7,5% dikali nilai impor. Pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran pada rekanan, atau dengan kata lain pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD, yaitu tarif 1,5% dikali hari pembelian. Lalu pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan industri tepung terigu, atau dengan kata lain penjualan atas hasil produksi, yaitu tarif pajak dikalikan dengan DPP PPN. Yang ketiga yaitu PPh pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain dipotong PPh pasal 21, yaitu tarif 15% dikalikan dengan penghasilan bruto atau untuk bunga, dividen, royalti, dan hadiah. Yang kedua yaitu tarif 15% dikalikan dengan penghasilan neto atau untuk sewa dan penghasilan dalam penggunaan harta imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Lalu yang keempat, PPh pasal 24, yaitu dibayarkan pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh atas usaha di luar negeri, yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terhutang di dalam negeri, atau untuk menghindari pajak berganda. Yang kelima yaitu PPh pasal 25, yaitu mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan sendiri oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Selanjutnya yaitu yang keenam, PPh pasal 26, yaitu pajak penghasilan untuk pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga loyalty, lalu bunga simpanan, dan lain-lain yang diterima, atau tarifnya 20% dikalikan penghasilan bruto. Selanjutnya, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan. Penjualan barang atau penerimaan jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia. Selanjutnya, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh kantor pusat. Sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan yang dimaksud. Baiklah, dari penjelasan di atas dapat saya sampaikan bahwa pelunasan pajak dalam tahun berjalan merupakan angsuran pembayaran pajak yang nantinya
boleh diperhitungkan dengan cara mengkreditkan terhadap pajak penghasil yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya, maka dapat diatur pelunasan pajak dalam tahun berjalan yang bersifat final atas jenis-jenis penghasilan tertentu. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau materi yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.